Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa Teknik Informatika untuk kelas 3 ini, selamat datang kembali di perkuliahan online. Kali ini untuk melanjutkan perkuliahan dari mata kuliah sistem operasi pada bab 10. Jadi kemarin kita sudah mempelajari di pengelolaan memori ya. Pengelolaan alat input output ya, maaf ya. Jadi untuk sekarang pada bab 11 ini kita akan mempelajari pengelolaan berkas atau storage. Baik, akan kita lanjutkan di pengelolaan berkas. Nah, yang pertama adalah berkas. Berkas itu dalam kata bahasa Indonesia ya. Jadi kalau dalam kata di teknik itu kita bisa menyebutkan file itu. Nah, bentuknya, file itu bentuknya apa? Yaitu bentuknya sekumpulan informasi yang merupakan kesatuan dengan menggunakan judul, seperti itu. Berkas atau file dibuat di dalam memori kerja dan kemudian disimpan dalam disk atau disket atau flash memory. Nah, ini misalnya ada file, di mana file itu di dalamnya ada informasi dan ada judul file tersebut. Nah, sifat dari file-file tersebut itu adalah di satu lokasi judul file adalah unik, di lokasi sama tidak ada judul berkas yang sama. Jadi di dalam satu tempat misalnya di folder apa tidak boleh ada file yang sama, namanya yang sama. Nah, file adalah portable, dapat disalin dari satu penyimpanan lain ke penyimpanan yang lain pula. Nah, judul dan isi file dapat diubah dan dapat dihapus. Di tempat penyimpanan, file diatur melalui sistem direktori. Nah, ini contohnya ada file, di mana file itu ada cirinya yaitu judulnya harus unik. Maksudnya unik itu harus berbeda dengan satu sama yang lain. Kemudian sifatnya adalah portable, kemudian dapat diubah dan dihapus, dan ada direktorinya. Maksudnya direktorinya itu penyimpanannya, ada letak penyimpanannya. Kemudian ada jenis file, di mana ada sejumlah jenis file. Yang pertama adalah berkas sistem atau file sistem, berisikan program sistem untuk keperluan pengaturan dalam komputer. Program sistem mencakup ada sistem operasi, ada loader, ada linker, ada perakit, ada interpreter, ada kompilator, kemudian ada utilitas juga. Nah, itu tadi berkas sistem. Sekarang berkas aplikasi, itu berisikan program aplikasi dan data untuk pemakai komputer atau user, mencakup berkas program dan berkas data. Berkas program aplikasi itu ada berkas program dan berkas penunjang program. Jadi program itu asli master programnya, kalau penunjang programnya itu adalah file-file yang menunjang program itu bisa berjalan. Nah, ada pula berkas data atau file data, itu bisa berisi berkas berkas naskah atau file naskah, kemudian ada file naskah terformat, file berkas grafik, kemudian ada berkas data, berkas audio, berkas animasi, dan berkas web, seperti itu. Nah, judul berkas atau judul file, ada aturan tentang penggunaan judul pada file dan aturan itu ditentukan oleh sistem operasi. Pada sistem operasi tertentu ada beberapa ketentuan tentang judul berkas atau file tersebut. Misalnya, panjang judul yang ditentukan, jadi tidak boleh terlalu panjang pada penggunaan judul pada file. Aksara yang digunakan, misalnya ada aksara yang tidak dapat digunakan, misalnya ada garis-garis simbol yang tidak bisa digunakan dalam penggunaan judul file. Kemudian ada aksara serbaguna untuk pencarian berkas. Aksara serbaguna dapat mewakili aksara apa saja. Perluasan judul sebagai pengenalan kelompok berkas. Misalnya judul bla bla bla, misalkan risalah DOC X atau DOC. Nah, ada perjanjian DOC, masuk .sur, keluar .sur, dan sebagainya. Kemudian hakikat file. Nah, di mana hakikat dari file ini ada berkas program, di mana berkas program ini berisikan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi ada file perintah, misalnya .bat, .bat itu merupakan file yang mengandung perintah, atau exe itu juga mengandung perintah. Berkas program ditulis dengan sandi yang dapat dikenali oleh komputer atau kode yang dikenali oleh komputer. Ada kalanya judul diberi tanda pengenal seperti .com atau .exe. Ini adalah file ekstensi di setiap file tersebut.
sering memerlukan sejumlah penunjang program dari berbagai jenis, dibuat melalui bantuan perakit atau interpreter atau kompilator. Ini jadi membuat suatu file berkas tersebut itu menggunakan interpreter atau kompilator. Berkas penunjang program, ada beberapa jenis file penunjang program, masing-masing untuk keperluan berbeda-beda pula. Misalnya ada OVL, ada sys, ada drive. Nah, misalnya sys ini adalah file system, tidak boleh hilang ketika komputer itu nyala atau komputer itu masih dipergunakan. Ada DRV berarti driver, di mana ketika ingin menyambungkan sistem dengan perangkat lain atau alat output atau input yang lain, itu harus mempunyai file DRF ini. Kemudian ada DLL ini adalah library, di mana ini adalah kumpulan dari data-data yang dimasukkan ke dalam library tersebut dan lain-lain. Hanya dapat dikerjakan dalam berkas program, sehingga tidak dapat dikerjakan tanpa berkas program. Jadi ini adalah file yang sistemnya itu mendukung suatu program aplikasi. Ini ketika kalian menginstal sesuatu program, ya otomatis di dalamnya itu nanti ada file ini, salah satu file ini. Kalau file ini dijalankan sendiri, maka tidak akan bisa. Pemuatan dibantu oleh program sistem seperti loader dan linker. Nah, loader dan linker ini adalah membantu untuk memuat file-file pendukung tersebut. Loader untuk memuat, kemudian linker untuk menyambungkan. Jadi memuat ke dalam memori, dan linker itu menyambungkan ke program aplikasi. Yang ketiga adalah berkas naskah atau teks. Berisikan berbagai informasi yang dibuat oleh dan untuk keperluan pemakai. Dapat berbentuk surat, karangan, dokumen, catatan, risalah, dan sebagainya. Ditulis dalam sandi yang terbaca oleh manusia, misalnya sandi ASCII, ABCDIC, atau Unicode. Karena sering menggunakan sandi ASCII, maka sering dikenal dengan berkas file ASCII. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya diolah untuk keperluan tertentu, dibuat dan diakses melalui program aplikasi. Nah, contohnya teks itu ya, kalau yang teks saja itu bisa notepad itu, itu txt, seperti itu filenya. Nah, berkas naskah terformat. Nah, berbeda dengan naskah. Nah, jadi yang sudah terformat ini khusus aplikasi yang tertentu saja yang bisa membukanya. Misalnya file naskah DOC, otomatis yang bisa membuka yaitu adalah Microsoft Word. Kemudian ada file naskah XLS, nah, itu yang bisa membuka adalah Excel, seperti itu. Kemudian berkas grafik, berisikan grafik atau gambar yang dibuat oleh untuk keperluan pemakai. Sama, grafik dapat dibuat dalam bentuk garis atau titik. Nah, garis itu ya panjang, gabungan dari titik. Kalau titik itu ya vektor itu. Kemudian ada GUI, Graphical User Interface, menggunakan grafik berbentuk petabit. Tampilan grafik dapat diperbesar dan diperkecil melalui teknik tertentu. Nah, otomatis ini menggunakan aplikasi tersendiri. Kemudian ada berkas data, berisikan data yang dibuat oleh dan untuk keperluan pemakai. Sama, menggunakan program DBMS atau Database Management System. Ada sejumlah cara penyampaian dan ada sejumlah cara pembacaannya. Nah, data di dalam berkas data ini terdiri atas record dan field. Nah, setiap record terdiri atas jumlah field. Nah, jadi setiap record itu pasti ada fieldnya. Contohnya basis data untuk kepegawaian, kemahasiswaan, pelanggan, stok barang, dan sejenisnya. Itu masuk ke dalam berkas data. Jenis berkas data, ada dua jenis berkas data, yaitu berkas induk master file dan berkas transaksi. Kalau berkas induk itu mencatat data yang relatif permanen dan secara berkala diupdate atau dimutakhirkan. Kalau berkas transaksi mencatat data sementara saja, kadang bisa diupdate, kadang bisa terhapus sendiri. Nah, kita menuju ke sistem basis datanya, di mana yang pertama adalah komponen basis data. Ada berkas, file, record, kemudian ada field. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini field dari sistem basis datanya. Cara penulisan, ada beberapa penulisan di dalam ini. Contohnya seperti ini, tulis urutan sekuensial. Record ditulis secara sinambung, panjang record tidak harus sama. Misalnya seperti ini, penulisannya secara
sequence. Kemudian tulis langsung direct. Nah, record dibuat panjang menurut record terpanjang. Tidak selalu semua record terisi penuh karena sama panjang dan dapat direkod dan dapat langsung ke record yang mau ditulis. Hitung lompatan. Nah, panjang record 13 misalnya ini. Nah, ini meskipun ada yang kosong masih tetap ditulis. Kemudian tulis berindeks. Pada urutan dan langsung, pemindahan rekod harus dilakukan untuk seluruh rekod. Jika rekod panjang, pemindahan menjadi lebih lama dan lebih banyak kegiatannya. Agar mudah, setiap rekod dibuat pendek, yakni hanya berisi indeks yang mencatat tempat rekodnya. Jika terjadi perpindahan rekod, maka yang berpindah hanya indeksnya saja. Cara demikian dikenal sebagai tulis indeks. Ada sejumlah cara yang dapat diindeks dalam record tersebut. Cara akses. Yang pertama adalah akses urutan atau sequential. Pengaksesan dilakukan dari awal, yakni dari record pertama sampai record yang ada. Misalnya di file tersebut ada 14 record, maka yang diurutkan itu dari record pertama ke record 14. Kemudian dapat mengakses berkas yang ditulis secara urutan langsung dan berindeks seperti itu. Jika terdapat banyak record, maka perlu waktu yang lama sesuai dengan banyaknya record yang dituliskan. Kemudian akses langsung atau direct access dapat mengakses langsung ke record yang diperlukan tanpa record mulai dari awal. Jadi langsung sesuai di record yang telah ditentukan. Misalnya record dimulai pada urutan ke-14, ya udah. Jadi yang langsung diakses itu di nomor 14. Operasi berkas. Yang pertama jenis operasi. Nah, ada beberapa operasi sama seperti ketika kita membuat database, itu bisa membuat berkas baru, menghapus berkas, membuka berkas, menutup, membaca, menulis, menyambung, mencari isi, mengubah judul dan sebagainya. Dan operasi lainnya yang ada di dalam sistem operasi jika ada yang lainnya. Perluasan operasi di samping operasi seperti itu bergantung kepada sistem operasinya. Masih ada operasi lain, misalnya mencatat tanggal dan jam pembuatan, mencatat ukuran berkas, mencatat tanggal dan jam perubahannya, mencatat jenis berkas, pemilik berkas, dan password dari file tersebut. Operasi lain lagi yang menjadi sebagai fasilitas mencakup yaitu bisa menyalin, bisa mencetak, bisa mempreview atau menampilkan, dan juga bisa menjadikan berkas baca saja atau read only saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, application program interface (API). Untuk dapat melakukan operasi berkas dalam komputer, sistem operasi menyediakan API atau itu tadi application program interface. Misalnya, pembuatan berkas data dilakukan oleh API pembuat berkas. Di API terdapat sandi pilihan untuk data urut atau data langsung. Jadi API itu adalah standarnya dalam membuat berkas di suatu sistem operasi tertentu. Nah, misalnya ada Windows punya API tertentu dalam membuat sistem berkasnya. Berbeda lagi dengan Linux atau Mac OS. Itu punya API tersendiri dalam membuat file berkasnya. Seperti itu. File sistemnya. Kemudian ada user interface. Untuk berhubungan dengan pemakai, maka tersedia user interface. Misalnya terdapat GUI, Graphical User Interface, pada Windows, Mac, atau Linux. Alokasi penyimpanan. Nah, yang pertama blok. Penyimpanan ke alat penyimpanan atau ke alat penyimpan seperti disk atau mungkin flash atau sebagainya disket. Nah, itu bisa terdiri dari blok-blok. Blok terdiri atas kelipatan bulat dari sektor. Misalnya ini sektor ya. Misalnya satu blok berisikan 2 sektor atau 10 sektor. Penyimpanan dilakukan pada blok bebas, yakni blok yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan demikian diperlukan informasi tentang daftar blok yang sudah bebas tersebut. Ada beberapa sistem untuk daftar blok bebas. Nah, daftar blok bebas yang pertama adalah sistem petabit atau bitmap. Bitmap. Jadi nggak digabung ya. Kalau digabung itu adalah ekstensi dari gambar. Status blok dicatat dalam 1 bit atau 0 blok bebas dan 1 blok yang dipakai. Nah, ini adalah salah satu contoh petabit di mana blok yang 1 ya, atau blok yang bernilai 1 itu blok yang sudah dipakai.
blok yang bernilai 0 itu otomatis blok yang masih bebas atau belum terpakai. Yang kedua, sistem daftar gandeng. Blok bebas digandeng dalam satu untai. Nah, awal daftar seperti ini, mulai daftar seperti ini, kemudian digandeng sampai selesai, sampai menuju ke sini. Nah, jadi gandeng terus sampai sini. Satu menunjukkan akhir blok bebas dari sini menuju ke sini ya. Ini maksudnya ini ke sini. Nah, dan akhirnya ke sini. Min 1 ini. Jadi min 1 itu menunjukkan akhir dari blok bebas tersebut. Cara lain untuk menunjukkan daftar gandeng blok bebas itu seperti ini. Ini misalnya urutan ke 0 sampai ke urutan ke 27 seperti itu. 0 berarti dia tidak terisi. Urutan 1 atau blok 1 dia mempunyai urutan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, daftar blok simpanan atau simpan. Alokasi penyimpanan, ada dua macam alokasi penyimpanan blok bebas. Yang pertama adalah berjulat atau bersinambung kontinu dan berpencar. Kalau berjulat seperti ini, kalau berpencar seperti ini. Jadi ada beberapa blok yang tidak terisi. Kalau berjulat bersinambungan itu secara teratur. Alokasi berjulat, nah seperti ini, jadi teratur. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berjulat ini. Oke, daftar alokasi judul berkas ABCD blok awal 1 panjang 3. Oke. Kemudian blok B 6, blok C 18, 23. Oke, alokasi berpencar dengan daftar gandeng itu seperti ini. Daftar alokasi judul berkas blok awal blok akhir misalnya seperti ini. A itu adalah 9. Mana 9? Nah, ini 9. Blok awal, blok akhir 20, 22. Jadi mulai dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini. Nah, dari 1 menuju ke 13, dari 13 menuju ke 19, dari 19 menuju ke 12, dari 12 menuju ke 22. Alokasi berpencar dengan daftar indeks. Nah, judul A blok terindeksnya 23 ini. Nah, 23 berpencar. Jadi awalnya dari 23 dia berpencar ke 11, ke 6, ke 24, ke 8 dan sebagainya. Keunggulan dan kelemahan. Alokasi berjulat kalau berkesinambungan itu sederhana, tapi tidak selalu mudah menemukan deretan panjang blok bebas. Tidak selalu mudah diperluas pada saat ujung akhir blok sudah terisi. Jika alokasi berpencar dengan daftar gandeng itu mudah diperpanjang, tapi jika salah satu blok rusak maka blok selanjutnya tidak dapat ditemukan lagi. Itu kelemahannya. Kalau alokasi berpencar daftar indeks dengan daftar indeks itu paling sedikit memerlukan 2 blok saja. Blok rusak kecuali blok indeks hanya hilang bloknya yang rusak itu saja. Jadi blok indeksnya masih tetap ada. Keterandalan data perlu dapat diandalkan, yakni apa yang dibaca kembali harus tepat sama dengan apa yang dituliskan dan atau disimpan. Keterandalan data dapat dicapai melalui sistem pengecekan data dan dapat juga dilengkapi dengan pembetulan data atau update data. Data adalah betul jika data sumber dan data simpanan adalah sama. Ya, jadi data dikatakan betul atau korek itu jika data yang tersimpan atau data yang ada di dalam sumber itu sama dengan data yang disimpan. Ada banyak cara untuk mengecek data, dikenal sebagai error checking code. Adalah data salah dimuat ulang. Nah, seperti itu. Ada banyak cara untuk membetulkan data juga yang dikenal sebagai error correction code. Data salah kemudian dikoreksi. Yang ke-6 adalah manajemen basis data. Fungsi dan kegunaannya terdiri atas program yang mengendalikan struktur basis data serta pengaksesan data. Kegunaannya yaitu berkas dapat dipakai bersama bagi mereka yang diberi kewenangan untuk memakai atau menggunakannya. Mengurangi redundansi data atau pengulangan data. Kemudian ada
meningkatkan keutuhan data sehingga data lebih akurat, meningkatkan keamanan dengan membatasi kewenangan penggunaan berkas tersebut. Tipe basis data individual hanya digunakan satu orang saja. Basis data bersama shared bisa digunakan sekelompok. Kemudian basis data terdistribusi, basis data disimpan di berbagai komputer di lokasi yang berbeda dan dihubungkan melalui satu jaringan server klien atau client server. Kemudian ada bank data publik, data dapat diakses oleh publik semuanya. Model basis data yang pertama adalah basis data hierarkial, berkas data disusun seperti pohon dengan cabang dan ranting. Kemudian basis data jaringan, seperti basis data hierarkial tapi suatu berkas dapat dicapai melalui lebih dari satu jalan. Jadi kalau misalnya hierarkial itu kan harus urut, dari awal sampai akhir harus urut meskipun cabangnya berbeda. Tapi kalau jaringan atau network itu bisa lewat mana-mana, lewat beberapa jalan, tapi tujuannya hanya satu data tersebut. Basis data relasional, berkas dihubungkan dengan satu dan lain melalui ruas kunci atau primary key biasanya. Kemudian ada object oriented database. Di dalam berkas biasanya ada objek dalam berbagai bentuk data, yaitu grafik, audio, atau video. Ada tambahannya agar dapat mengenali data tersebut secara langsung atau secara mudah. Kemudian yang ketujuh adalah direktori. Fungsi dan isi setiap alat penyimpanan dilengkapi dengan direktori. Direktori berisikan judul berkas seperti halnya daftar isi buku. Selain berisikan judul berkas, isi direktori dapat diperluas dengan catatan-catatan yang lain seperti jenis berkas, ukuran berkas, tanggal pembuatan dan perubahan, dan jenisnya. Direktori dapat ditampilkan di layar untuk pembaca oleh pemakai. Jadi pemakai itu bisa membaca direktori atau tempat atau lokasi data tersebut itu di mana, informasi tentang data tersebut ada di mana, seperti itu. Sistem operasi memungkinkan berkas diakses langsung dari direktori tersebut. Struktur direktori itu yang pertama adalah akar dan subdirektori. Direktori dapat dibentuk secara berlapis. Lapisan yang pertama, kemudian lapisan kedua, dari lapisan kedua ke lapisan ketiga, dan seterusnya. Lapisan pertama dikenal sebagai akar. Lapisan berikutnya bisa menjadi subdirektori atau subdirektori. Direktori dengan hanya satu lapisan dikenal sebagai direktori satu tingkat saja. Selanjutnya terdapat direktori dua tingkat dan seterusnya. Ini contohnya direktori satu tingkat ini. Jadi file berkas hanya mempunyai satu tingkatan saja. Kalau dua tingkatan itu seperti ini. Jadi ada file berkas utama, kemudian ada direktorinya, subnya lagi, kemudian langsung berkasnya. Direktori banyak tingkat seperti ini ya, sampai berakar-akar seperti itu. Berkas hanya dapat dicapai melalui satu jalan seperti itu. Model banyak tingkat umum tanpa skill seperti ini. Jadi berkas dapat dicapai melalui beberapa jalan tanpa siklis. Nah, tanpa siklis ya, bukan skill, siklis. Model banyak tingkatan umum siklis ya, seperti ini, sama. Yang selanjutnya yang 8, ancaman dan proteksi terhadap berkas. Keutuhan dan kerahasiaan itu dijamin oleh tingkat keamanan dari sistem berkas tersebut. Tingkat kerahasiaan meliputi bukan rahasia, terbatas, rahasia, atau sangat rahasia. Ini adalah tahapan atau option dari keamanan berkas tersebut. Ancaman terhadap berkas, misalnya bencana alam, bencana alat, kelupaan, pembobolan, virus, akses tanpa hak, seperti itu. Akibat bencana itu bisa mengakibatkan data hilang seluruhnya, data hilang sebagian, atau rahasia menjadi bocor. Bencana alam dan manusia misalnya ya kebakaran, banjiran, dan sebagainya. Perlindungan membuat ruang yang aman, misalnya di ruang lain, atau di dalam gudang, atau di kota lain, atau mungkin di negara lain yang dianggap aman. Bencana alat dan program kelalaian, contohnya kerusakan alat, kemacetan alat karena panas, kegagalan sistem operasi, kegagalan program, kegagalan transaksi, dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap kerusakan alat, gunakan alat bermutu yang baik. Misalnya kita mengakses dengan menggunakan kabel, itu harus menggunakan kabel yang bermutu baik, misalnya fiber optik dan sebagainya.
Perawatannya juga harus ditentukan. Perlindungan terhadap kegagalan menggunakan sistem operasi yang sesuai dengan tugas, menggunakan program yang sudah teruji dan memperhatikan batas kemampuan program. Perlindungan terhadap kegagalan transaksi, membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang utuh. Atomisitas pemutakhiran rampung atau tidak sama sekali. Jadi update-nya itu harus rampung atau mendingan tidak diupdate saja daripada diupdate tapi tidak selesai. Perlindungan terhadap terhapus atau hilangnya sebuah berkas, menyusun cara kerja yang teratur dan rapi dan secara teratur membuat backup. Jadi kenapa kita kadang-kadang di HP kita, HP mungkin Android kayak gitu, ada perintah atau mungkin secara otomatis langsung melakukan pembackupan data. Nah, itu cara untuk melindungi data seperti itu. Bencana kelupaan itu otomatis ya dari manusia sendiri, jadi human error dan pelanggaran etika. Bencana pembobolan, mungkin ada hacker atau mungkin ada cracker atau spam atau mungkin dan yang lain sebagainya. Bencana virus ya mungkin ada virus-virus yang lain. Bencana pengaksesan tanpa hak. Bentuk bencana orang yang tidak berhak ikut menggunakan komputer. Nah, ini human error. Perlindungan fisik, ruang komputer dikunci atau dijaga. Perlindungan melalui otorisasi hanya dapat diakses oleh yang berhak, misalnya diberi password atau mungkin keamanan tambahan, misalnya fingerprint, face recognition atau voice recognition dan sebagainya. Jenis identifikasi adalah tanda untuk memperkenalkan diri, mencakup pada diri orang, ada suara, sidik jari, wajah dan sebagainya. Dimiliki oleh orang, semua orang itu bisa memiliki, yaitu kartu magnet atau kartu chip. Diketahui orang itu password, seperti itu. Kombinasi antar mereka, misalnya kartu dan password itu lebih aman, seperti itu. Autentifikasi mencocokkan identitas dengan catatan tentang hak orang itu. Ada sejumlah macam hak yang berbeda, meliputi hak membaca saja, misalnya kalian jika mengirimkan link dari Google Drive itu biasanya diberikan opsi keamanan. Contohnya yang diberikan link itu hanya orang tertentu atau semuanya, misalnya publik, seperti itu. Yang diberikan link itu hanya bisa membaca saja atau juga bisa mengedit, seperti itu dan sebagainya. Hak dapat berbeda terhadap berkas yang berbeda pula. Dari waktu ke waktu hak bisa dirubah tergantung adminnya, seperti itu. Tabel autentifikasi, nah ini misalnya seperti ini tabelnya. F1 D1 itu berarti bisa membaca, seperti itu. Wilayahnya bisa membaca, opsinya harus bisa membaca juga. Kemudian otorisasi adalah izin untuk mengakses berkas atau lainnya, alat lain. Jika menurut identifikasi itu cocok, maka orang itu diberikan otorisasi untuk mengakses file tersebut atau berkas tersebut. Yang selanjutnya adalah password, satu atau banyak password. Pada satu password langsung dimasukkan. Pada banyak password harus padan dengan pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan yang kalau kalian tahu itu ada memasukkan huruf CAPTCHA. Ketika kalian ingin masuk atau mungkin mendownload di internet itu dilakukan verifikasi simbol CAPTCHA. Nah, itu. Kemudian saat di password, lama pakai dan pencegahan pembobolan, password kombinasi, seperti itu. Oke, jadi ini adalah pengelolaan berkas yang pertama. Untuk yang kedua nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.